Nemteknya apa nih? Auto generate. PC. Suruh diganti namanya apa nih? Diganti namanya lab. Itu ketika ini. Terus IP versi 4-nya diganti log di dalamnya private-nya apa? 10 Idealnya kita punya berapa ribu IP? Kalau size 16 ada 65.000 IP private yang bisa dicetak. Lanjut ya. Terus AZ-nya pakai apa nih? Availability zone-nya? Yang pertama satu. Apa setujuin AZ? Ini untuk menentukan tingkat kira-kira di West Coast dapat nggak? Kemungkinan masih belum karena pakai availability zone. Implikasinya adalah terhadap biayanya. Subnetnya kita diminta kalau digambar berarti 1 ya. Terus private subnetnya juga 1. Kan kita lihat gambar yang sebelumnya ya. Kalau bacain pabriknya berapa? Pabriknya 10.000/24. Public private 1. Masih? Subnet ya. Suruh diganti yang public subnetnya 10/24. 24. Yang private-nya minta 10.0.1. 10/24. Kalau 24 ada berapa ini berarti? 250. 55. 50? Kalau size 2 boleh nggak? Banyak. Boleh. Iya itu boleh. Kalau size 2 berarti ada berapa? Ada 1 juta IP. Saya pakai size 24. Ada lagi? Nanti diaktifin nggak? Ya, aktifin. Apa artinya ya? Ada itu apa? Availability? No. Nanti itu fungsinya untuk apa? Merubah public menjadi IP public dikonversi menjadi beberapa IP. Ya. VPC endpoint-nya pilih yang berapa ya? Karena supaya memang tracing sebenarnya. Aduh, gimana? S3 gateway juga bisa. S3 gateway. DNS-nya pakai? Oke. Ya. Ini preview kita dapat. Ya, jadi kalau pas dibikin preview-nya kayak gini, ada live subnet. Subnetnya ada 2, ada jaringan public sama private. Ada repeater-nya pasti di dalamnya. Network connection-nya kita pakai internet yang public pakai IGW itu internet gateway. Kemudian yang private ya kita public USP. Lanjut ya. Nah, terus di bagian bawah suruh klik VPC. Nah, kita biarin. Nah, ketika kita klik ini adalah sama dengan praktikum 1 semester kuliah sistem operasi ditambah infrastruktur jaringan. Kemarin 1 semester kita kuliah sistem operasi ngapain? Bikin chapter ini enggak? Iya. Ya, 1 semester 16 pertemuan. Sekarang diselesaikan hanya 5 menit kalau pakai cloud. Bagaimana efisiennya dunia? Tapi dibayar ya. Sumpah ya. Gak nyaman banget. Nyaman. Gak bisa Nasto. Ya, aduh. Ini Inggris. Dicek wis. Ini kan Indonesia. Lah. Coba ya. Coba. Tetap aja. Oke. Thank you.
10, 16. Number of AZ-nya sumpah ya. Yang video keamanan banyak yang di take down nggak? Udah aman. Ada satu Pak. Itu jangan pakai video apa judulnya ya? Judulnya harus pakai Pak. Mungkin pas di scanning Pak. Oh scanning iya kayak Pak. Ada judulnya scanning. Kan pasti Confident Lab-nya paling berapa gitu. Bisa di take down ya? Yang pengabdian juga ya? Iya. Banyak di take down banyak Pak. expand ini gagal nih kenapa nih? Sukses. Katanya pilot. Divisi Umar sama Odres sama kan? Odres. Ini bisa. Indonesia nih. Warnanya gimana? Yang kiri. Iya. That is any. Ini. Melenson apa? Belum membuat Anda menderita kan? Belum, Pak. Masih aman kan? Masih menderita? Udah lewat, Pak. Video sih lapar aja, Pak. Memang iya sih. Kalau itu tidak akan berubah. Wait. Ini gagal deh. Nah, itu jadi. Ampun. Kemarin siapa yang manajer? Ya gagal, Mas.
600 banding bayangin sama 150. Ada lampunya nggak tuh? Kalau Pak Mos ini. Pasar mana Pak Mos? Gaming ya. Buat ngecas sama buat ngecas sama. Lah error nih. Loh. Sebentar ini kenapa jadi kayak gini? Nah lagi tuh. Berhasil. Ini Pak. Inggrisnya setengah-setengah loh. Penghunian apa juga penghunian di bahasa Nas punya gua ini Nas. Nah ini. Nah sudah selesai teman-teman. 10. Oke. Coba kita submit. Tapi namanya masih ini ya? Ya gue malah coba lihat VPC Anda. Your VPC. Tuh. Dia mana? Emang disuruh itu? Oh ini ya, live VPC ini ya? Ini Nampak sih? namanya. Live VPC. Hah? VPC. Kan jadi disuruh ke lab kan? Lab namanya kan? Nama VPC-nya kan? Ya kan? Ya gue sekarang jadi lab VPC. Oh lab 1AB ya? Enggak ini loh. Nah, kan disuruh merubah nama di sini. Udah saya ganti mas. Ini kan atas. Ini nih. Itu bawah bawah. Under. Nah itu. Mana? Itu. Nah, ini 1AB kan. Yang lab paling tadi ngeteknya. Emang apa itu? 1 ya? Kita buat lagi aja teman-teman. 1 up. Kita lihat bloknya yaitu menggunakan 10.0.0.0 ya. Blok CIDR-nya buat APV 6 nggak usah. Number setelah itu number of public subnet-nya juga 1. Jumlah zona atau APV AZ-nya. Number public-nya 1. Itu kita buat untuk public subnet-nya /24 dan ini 1. Keempat gateway NAT-nya yaitu in 1. VPC endpoint-nya Kita kan disuruh pilih yang app ya. Kalau lihat isi ya klik terus namanya diganti
Namanya ini. Lah mana kok bos terbawah lagi. Terbawah yang kiri loh, yang kirinya. Ininya loh. Terus lagi. Ini nggak guna ya? Itu debut belum? Ini belum. Itu kan cuma ini aja. Periksa. Apa namanya periksa aja tuh. Aplikasi setting, konfigurasi kan in preview kan. Terus bawa aja. Terus masuk kelas Oke, dua. kita tunggu dulu di sini untuk pembuatan dari VPC sekalian. Ya, tapi ini masuk Konfigurasinya gimana? Konfigurasinya ngeliatnya. ngeliatnya. Snapmap itu di mana? Ya ini your PC. Nanti kan ada di box ini loh, detailnya tuh segala macam. Detail kalau mau lihat nanti bisa diklik aja atas lagi. Ini ada banyak nih. Use your brain. Ya, thank you. North, selatan. Apa sih? Itu buat gimmick aja. Kalau kata ujung gimmick aja. Biar Jadi selesai Nas. lo nggak tahu pahalanya mendapatkan pahala. Siapa? Amar. Oh, parah nyebut merek dia. Oh, dia punya. Oh, bisa gitu ya? Enggak bisa ya. Ya kok ini routing table sama mana kok? Ya, Berarti tabel itu di ini Nas. Nah, itu. Di sini Itu. bisa juga. Nah itu ya. oh enggak tahu ininya. Ya tadi di live PC cari aja routing table. Ada kok di situ. Diklik aja aplikasi. Diklik aja loh. Ada kok routing table nemu. Di itu tadi Nas, peta sumber daya. Nah, kanan. Kanan. Nah, itu tuh. Ya. Ya ada kan. Weh, Setelah itu, setelah kita berhasil buat, ya, kita lanjut untuk kita pastikan ya bahwasanya kita verifikasi dulu. Di sini kita lihat untuk bagian subnet di bagian ini sudah sesuai ya, bahwasanya terdapat public subnet untuk public, yaitu di sini dilambangkan dengan warna hijau ya untuk public, dan juga untuk private itu warna biru. Sudah sesuai, dan juga routable-nya juga udah sesuai di sini. Ya, sudah terdapat lab RTB public dan juga lab RTB private 1 USS 1E seperti itu ya. Oke. Dan di sini juga bisa kita lanjut. Oke. Oke, setelah itu di sini just view VPC. Bisa kita lihat view VPC-nya di mana nih? Di sini mungkin ya. Yang bawahnya ini loh, kan blok ID ya. 2, iya benar segitu. 214. View VPC-nya di mana, Pak? View VPC-nya. VPC apanya? View VPC. VPC. Tadi kan habis buat terus ada tadi. Jangan balikin dulu, kan ada sebab kanan bawah habis. Dia lo bagian dia. Apa lah ya, teman-teman. Setidaknya kita sudah membuat. Nah, setelah itu kita akan membuat lagi yang additional atau yang untuk tugas 2. Di sini tugas kita akan membuat 2
original subnet untuk VPC dengan AZ yang kedua seperti itu. Kita sudah memiliki subnet yang jenisnya itu multiple ya, multiple untuk availability zone dengan VPC yang digunakan ya untuk melakukan deploy yang memiliki availability itu tinggi, high, seperti itu. Kalau di bagian subnet bisa kita klik aja subnet ya, create subnet. Sini sudah banyak ya subnetnya. Subnet subnetnya nama subnetnya bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Itu kita copy aja, lalu di bagian subnet yang ini ya, setelah itu di subnet name-nya ya, subnet name-nya kita gunain ini lab subnet public 2. Setelah itu di availability zone-nya select the second availability zone, for example. Jadi yang kedua yang ini ya, second availability zone B ya. Setelah itu di bagian IPv4 CIDR bloknya ya, kita menggunakan rentang network yaitu 10.0.20/24. Dua kali ya. Kalau ada yang bikin 2 kali, lab itu lab VPC-nya ada 2 ya. Aji tadi. Lihat. Ngerem 2 kali. Coba. Tapi ini kebalik ya teman-teman. Di bagian subnet udah subnet mas. Ini nggak bisa diketik ya mas. Di sini. Tapi ini subnet mas. Ini networknya 3. Kalau ininya Itu yang 4. kan ada 2. Sekarang 1 kan? 1 AB. Hah? Kita ini buatnya Yang table yang kan 1 AB apa? Lab di Pak. 1 AB kan. Apa lab ini, Pak? Itu lab 1 AB atau lab? lab itu. Coba kamu copy. Tapi kalau lab tadi udah dibuat lab Copy. kok ini nama yang bagian ini kan di sini diminta untuk ini kan ada IPv4 CIDR blok kan suruh ganti bagian ini, cuman ini yang diganti biasanya subnet. Oh, bukan 1 AB, Bang. Ya apa? Iya ganti aja subnetnya. Gue juga tadi kayak gitu. Cuman gimana dong? Pasti gagal kerja. Ini subnet Pak. Yang tugas kedua. Yang nomor 2. Buat video pak. Hejit dong. Ini enggak ini lagi buat. Apa ini saya 1 pak? Apanya? Ya betul. Emang itu yang betul. Udah. Tadi kan 2 kali. Pertama
Hmm. Saya tuh nggak nongol loh, Pak. Rootable nggak nongol, Pak. Lab VPC jadi Pok. Di grab. Ya Pok. Refresh. Ini bagian. Bet. Ada masalah tuh. Jadi beneran yang mana Nas? Ini apa ini? Yang atas apa ini? Kan ada Kan gue kesalahan sama gara-gara lu. Nah, enggak pulpen ini kan buat ngedit. Enggak loh Nas. Nah, ya pakai atas. Kalau sesuaiin ya disesuaiin. Kalau saya baru begini udah selesai, Pak. Nah, tuh. Lab. Iya, tapi di Aku kok resen belum sing iki, Po. doang, Pak. Apa? Hapus kita hapus ya. Nggak apa-apa lah, kita buat 2 aja nggak apa-apa. Setelah itu di sini kita buat subnet ya, pilih ID-nya yang bagian lab ya. Ternyata yang lab kita bisa copy bagian ini, yang zone itu yang kita yang B. Nah di sini kita tidak bisa membuat subnet. Udah 100 Pak. Ya Pak. Belum. Nah, Ini dikaitin yang atas bener tuh. lalu kita create subnet. Oke, sudah benar. Setelah itu kita akan buat choice create subnet lagi. Ya, kita buat yang buat lagi yang di sini. Ya. Nah, itu kita buat private ya sekarang. Tadi kan sudah public, kita buat public, kita buat private nih. Lalu mungkin yang sama ya untuk AZ-nya. Itu di sini IP subnetnya juga sama. 10.024 20/24 ya. Kalau kita klik itu 4 ini 3, sorry salah lihat. Oke, setelah itu kita setelah membuat di bagian rootable di bagian rootable ini kita select ya lab RTB private. Setelah itu if newly created oke. Kita refresh dulu. Dan di bawah choose the root tab. Oke. Nah, setelah itu kita akan lihat ya destination-nya tuh. Ya, di bagian ini itu seperti default gateway seperti itu ya. 00000/0. Dan target NAT-nya juga ini bisa menyesuaikan ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan pilih choice subnet association. Nah, setelah itu kita akan edit subnet. Edit subnetnya di bagian ini kita akan keluar dari lab. Seperti itu. Lalu kita memilih lab subnet private. Oke. Setelah itu kita save association. Nah, setelah itu yang lab RTB public ya. Lab ini kita pastikan ya rootnya itu sudah default gateway-nya ini sudah ada ya dengan IGW-nya atau kita sama seperti tadi ya
di subnet associate-nya ini kita checklist yang bagian lab subnet public. Lalu kita save. Oke, setelah itu selesai. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke bagian 3. Ini kita akan membuat VPC security group ya. Jadi di sini kita akan membuat VPC group ya, security, yang dimana kita akan membuat seperti virtual firewall seperti itu ya. Jadi ketika instance kita ini kita launch atau kita jalankan, maka kita akan mengaitkan satu ataupun beberapa ya security group dengan instansi tersebut. Nah, oke. Lanjut di bagian tab di sini kita cari yang namanya security group. Security group ya, security group ini kita pilih create security group. Setelah itu di group name itu security group ini kita pilih nama ini web security group ya. Nah, deskripsinya kita mungkin enable HTTP access seperti itu. Nah, untuk VPC-nya kita pilih lab VPC. Ya, seperti ini ya. Nah, di inbound rules-nya kita tambahin ada Ya udah, pilih yang mana tadi itu? lalu ditambahin. Di sini tipenya itu adalah HTTP. HTTP ya, bukan HTTPS ya. Lalu source-nya itu dari mana saja, anywhere IPv4. Di mana saja ya. Untuk deskripsinya kita akan permit web request. Kita izinkan ya, web request seperti itu. Selanjutnya kita scroll di bawah, lalu create security group. Nah, ini kita akan membuat security group tadi ya, firewall rules-nya seperti itu. Nah, setelah kita berhasil untuk membuat VPC security group yang dimana tadi tipenya itu HTTP, source-nya sudah kita sesuaikan untuk anywhere IPv4, maka setelah itu kita akan launch web server instance-nya. Kalau kita cek EC2 di sini, setelah EC2 di sini kita launch instance-nya. Launch instance. Oh my god, nggak bisa begini. Kita launch tempat. Oh, di bagian ini kita launch instance ya. Kita akan beri nama yaitu web server 1 seperti itu ya. Kita akan beri nama ini, lalu di bagian choice EMI ya. Di sini kita pilih yang default yaitu Amazon Linux. Yaitu di bagian EMI ini ya. Amazon Linux sudah secara default ya. Lalu di keeper from keeper name name ya, requirement ini kita pilih yang Foki. Kita isi dengan Foki. Nah, ini ya. Setelah itu bagian network setting ya. Di bagian network setting ini kita pilih edit, lalu network lab-nya itu kita beri lab VPC ya, yang sudah kita buat tadi. Lalu subnet itu lab subnet public.
lab subnet public lab subnet public 2 Itu Nat. lab subnet 2. Setelah itu auto assign public IP-nya kita buat aktif ya, kita enable atau kita aktifkan. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi web security group yang dimana kita telah buat tadi. Di bawah bisa, cuma belum gue coba. Nah, tadi di bawah firewall itu apa namanya firewall ya, security group, kita pilih yang select. Oke. Lalu kita cari yang web security group yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Nah, note nih, default setting di specify that root volume of intent. Jadi spesifikasi settingannya yaitu sudah default ya dari root volume yang sudah dibuat secara default dari AWS-nya seperti itu, dari suatu instance which will host the Amazon Linux guest operating system that you specify early, will run on a general purpose SSID ya. Lalu kita tentukan, lalu kita akan mengkonfigurasi script to run ya, configure script to run on the instance when in launch. Kita bagian advanced detail ya, advanced detail nih kita buka. Bagian bawah ini kita gunakan ini. Jadi kita terdapat user data yang dimana di bagian ini kita dapat sound code ya, sound code. Lalu bagian summary di sini sudah terlihat ya. Di bagian summary ini seperti ringkasan dari apa yang telah kita buat pada instance ini seperti itu. Nah, di view all instance launch instance kita buat. Nah, oke, sudah berhasil. Lalu di bagian view all instance ya, lihat semua instance ini sudah terlihat ya, instance yang telah kita buat tadi yang dengan nama web server 1 seperti itu. Kita copy IPv4 DNS-nya, copy ya. Oh, lagi inisiasi ya, menginisiasi nih. Kita tunggu. Lagi menginisiasi, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu dan kita continue site. Oke, di sini sudah terlihat ya bahwasanya load web server kita sudah berhasil jalan, di mana CPU yang terload ini yaitu dengan nilai 62% ya, cukup tinggi. Oke, lanjut ya. Mungkin sudah selesai sampai situ. Jadi kita pastikan kita sudah memastikan bahwasanya web server yang telah kita buat sebelumnya itu sudah berhasil jalan dan kita akses ya, bagian RDS segala macam. Nanti kita lanjutkan ya, endpoint-nya sudah terlihat.
Sekian cukup video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.